Hai, di video ini aku bikin risol seragut. Cemilan yang enak, gurih, asin, bisa di stok di freezer juga. Selamat datang di channel Yeni Senjaya. Sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya, subscribe gratis. Untuk isinya, aku pakai bawang bombay, wortel, buncis, ayam rebus yang udah aku suirin, margarin, terigu, garam, kaldu bubuk, merica bubuk, pala bubuk, susu, dan air putih. Panaskan sedikit minyak di dalam wajan. Ini mula-mula aku akan tumis bawang bombaynya sampai harum. Kalau udah harum, udah kecium wanginya, tambahkan wortel, diaduk-aduk. Lalu aku tambahkan sedikit air. Ini tuh takaran airnya aku ambil dari yang 250 ml ya. Nah, kemudian dimasak sampai wortelnya itu setengah empuk. Masukkan buncis. Tambahkan lagi sedikit air dari air yang 250 itu ya. Sedikit aja airnya. Sampai buncisnya empuk ya. Kemudian kalau ini semua udah empuk, bisa diangkat dulu dan disisihkan. Di wajan yang sama, aku tambahkan margarin. Aku masak sampai meleleh. Lalu masukkan terigu, aduk-aduk supaya tidak menggumpal. Masak terus sampai terigunya itu matang. Jadi nanti tuh bakalan kecium kalau terigunya itu wangi. Seperti kalau kita lagi memanggang roti gitu loh. Nanti hasilnya tuh jadi kayak butiran kayak gini. Kemudian masukkan susu cair. Nah, aku akan membumbui bahan-bahan ini terlebih dahulu. Aku bumbui dengan garam, kaldu bubuk. Sekalian aku juga tambahin merica dan pala bubuk. Itu ditambahkannya sesuai dengan selera. Nah, kalau udah diaduk-aduk, aku akan masukin air putihnya. Sisanya semua aku masukin. Kemudian sekalian juga aku masukin sisa-sisa bahan lainnya. Ada tumisan wortel dan buncis yang tadi. Ayam suwir, masak hingga matang dan meletup-letup. Nah, sampai kayak gini, kemudian disisihkan terlebih dahulu. Untuk kulitnya, aku pakai terigu, tapioka, susu bubuk, garam, telur, minyak goreng, dan air putih. Pecahkan telur ke dalam wadah, lalu dikocok terlebih dahulu. Tambahkan air, minyak goreng, terigu, tapioka, susu bubuk, dan garam. Aduk-aduk hingga tercampur dengan rata. Kemudian disaring. Saring adonan ini untuk memastikan gak ada terigu yang bergerindil. Istirahatkan selama 20 menit. Panaskan teflon. Setelah teflonnya panas, aduk adonan, lalu dadak seperti membuat pancake. Nah, sambil digoyangkan, wajahnya seperti ini. Masak hingga pinggirnya itu mengering dan mengelupas. Nah, kalau udah bisa diangkat, udah nggak nempel di wajan dan pinggirannya itu juga udah mulai mengelupas, tinggal diangkat deh. Ini tandanya kulit risolesnya udah matang. Aduk-aduk dulu adonannya sebelum membuat dadar selanjutnya. Lakukan sampai adonannya selesai ya. Satu resep ini menghasilkan 20 buah kulit risoles. Ini kulit risolesnya itu lentur banget. Tuh, benar-benar lentur, lembut, anti sobek. Bahan lain yang diperlukan, aku pakai tapioka, secukupnya air, telur, dan tepung panir.
Tambahkan tepung tapioka dengan air secukupnya sampai mendapatkan tekstur yang tidak terlalu encer tapi juga nggak terlalu kental. Tapioka ini tuh untuk merekatkan adonan risoles. Di wadah lain, kocok lepas telur. Aku pakai 1 butir telur dulu, nanti kalau kurang aku tambah. Letakkan isian ragut di atas kulit risoles. Ini aku tambahkan telur, ini tuh opsional ya. Kebetulan aku tuh punya telur rebus. Kemudian rekatkan pinggirnya itu dengan larutan tapioka seperti ini. Sambil ditekan-tekan ya supaya rapi nanti hasilnya. Nah, kalau udah kayak gini, gulingkan ke kocokan telur, lalu gulingkan ke tepung panir. Kalau sudah terbalut dengan sempurna, ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Lakukan untuk semua sisa adonannya. Ini tuh pas banget, satu resep isiannya untuk 20 buah risoles karena kulitnya itu jadinya 20 buah. Kalau sudah semua dibentuk, simpan dulu di kulkas selama 1 jam di dalam freezer supaya tepung panirnya itu merekat dengan sempurna. Jadi saat digoreng, tepungnya itu nggak banyak yang lepas. Kemudian goreng risolesnya di minyak yang sudah benar-benar panas. Digoreng sampai matang dan kecoklatan. Nah, kalau udah matang kayak gini, tinggal ditiriskan. Lalu lanjutkan menggoreng sisa risolesnya. Jreng! Tada! Ini dia risoles ragutnya udah jadi. Oh ya, ini tuh gak aku goreng semua, akan aku bekukan sebagian di dalam freezer. Sekarang akan aku cobain. Selamat makan ya. Kayak gini teman-teman, dalamnya pas banget loh dimakan pakai rawit kayak gini. Tuh, enak banget pakai rawit. Ini akan aku belah ya. Dalamnya tuh benar-benar creamy. Ayamnya itu ada teksturnya kerasa banget. Lezat sekali. Untuk tahu video aku selanjutnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Jangan lupa subscribe juga ya. Terima kasih.